Hai teman sekalian, di video saya kali ini saya akan memperlihatkan cara menyelesaikan Rubik Megaminx 3x3. Ini saatnya saya memperkenalkan satu jenis Rubik di samping Rubik 2x2, 3x3, 4x4 dan lain-lain. Ini 5x5 ada juga. Ini ada Rubik namanya Rubik Megaminx. Bukan Megamix tapi Minx, ada N-nya. Bentuknya seperti ini. Ada 12 jenis warna, yaitu yang pertama putih, ungu, hijau 3 ya. Kemudian ini biru muda, kadang orang nyebutnya turquoise. Ada oranye, abu-abu, krem. Warna ini nanti akan saya sebutkan waktu saya menyebutkan warna ya. Ini pink atau merah muda, ini merah, putih, biru, kuning, hijau muda. Jadi itu ada 12 jenis warna ya di sini. Jadi kalau nanti dihitung nanti permukaan ininya pun ada 12. Untuk menyelesaikan Rubik ini, kalian sudah harus menguasai terlebih dahulu Rubik 3x3. Itulah makanya pernah saya bilang bahwa untuk menguasai segala jenis Rubik itu dasarnya adalah 3x3 terlebih dahulu. Baik. Untuk menyelesaikan Rubik ini, kita akan mulai dengan warna putih terlebih dahulu. Kita bisa memilih warna lain, hanya saja karena ini adalah warnanya banyak, jadi kita patokannya di putih aja. Karena sebagian penyelesaian Rubik Megaminx itu selalu dimulai dari putih, sehingga kalau misalnya nanti ada saya pilih warna lain, nanti nggak match dengan berbagai macam pembahasan yang sudah ada di video-video lain. Jadi kita tetapkan saja warnanya putih ya untuk memulainya. Jadi seperti biasa kita sama seperti pada Rubik 3x3 juga kita akan membuat seperti cross ya. Tapi kalau di Rubik Megaminx ini bukan cross, melainkan tanda bintang seperti ini. Jadi nanti kita step pertamanya adalah mengisi permukaan putih ini sehingga menjadi tanda bintang. Jadi mengisi sisi atau edge yang ini ya. Ini. Kemudian kita sesuaikan juga di sininya. Jangan lupa kalau misalnya di sini putih, ungu, berarti kita harus menyesuaikan seperti ini. Begitu ya, untuk step ini mudah dipahami. Jadi kalau misalnya kita punya putih yang lain, kita lihat, kita mulai saja ya, langsung mulai saja. Jadi kalau misalnya seperti ini kan biru sama putih. Kalau misalnya kita akan menggabungkan ini, kita tinggal geser ke sini saja, kita pindahkan biru, kemudian kita naikkan ke atas. Jadi kita udah punya biru putih. Sama juga untuk yang lain, misalnya ini kan biru kuning. Jadi untuk bisa menempatkannya di sini, kita tinggal geser ke sini, kemudian ke atas, kemudian kita putar kuningnya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Oke. Kita tinggal 2 lagi putih yang harus kita susun. Kebetulan ini merah putih sudah, kita tinggal naikkan seperti ini. Satu lagi kita cari merah putih hijau posisinya ada di sini. Jadi kalau putih hijau di sini, karena di sini udah ada putih sama ungu udah tersusun, kita buang ke tempat lain terlebih dahulu. Jangan menggeser ini ya. Menggeser pun bisa, cuman kita harus mengembalikan lagi. Jadi kita geser ini, kemudian kita tempatkan ke hijau seperti ini, kemudian kita naikkan ya. Jadi kita sudah mendapatkan tanda bintang
putih seperti ini. Begitu ya, untuk kita membentuk tanda bintang itu sangat simpel sekali. Kemudian kita akan membentuk permukaan ini menjadi putih semua, yaitu dengan cara mengisi cornernya sini. Sebenarnya ini dengan cara yang sama seperti pada 3x3, kita masih menggunakan logika. Jadi kalau misalnya kita di sini punya putih, biru sama merah, itu posisinya seharusnya ada di sini. Jadi kita akan tempatkan putih, biru sama merah di sini. Baik, kita tempatkan ke sana putih, biru dan merah seperti ini. Jadi kalau misalnya posisinya seperti ini, kita ada dua alternatif, yaitu memindahkan ini ke sini dan ini tidak pas, atau mungkin yang kedua adalah kita memindahkan ini ke sini. Kalau misalnya ini dari dua cara yang tidak berhasil, itu tandanya bahwa ini harus dibalik terlebih dahulu. Jadi caranya seperti ini ya. Kita tempatkan di bawah, kemudian kita putar. Kita putar kembali ke atas, kemudian kita kembalikan ke sini ya. Kita dapatkan putih, biru, merah, kita kembalikan ke atas ya, sudah pada posisinya. Kita akan mencari putih yang lain untuk mengisi cornernya. Contohnya ini, kita akan uji terlebih dahulu apakah ini sudah bisa kita pasangkan atau tidak, dan ternyata adalah tidak. Sama seperti tadi, kita akan uji pada dua posisi seperti ini, tidak berhasil, kemudian kita harus memutarnya terlebih dahulu ke posisi yang lain seperti ini ya. Tadi kan terbalik, kemudian kita bisa mengisinya seperti ini. Jadi seperti itu ya, kita ada dua percobaan dulu, kemudian kalau misalnya tidak berhasil berarti kita harus memutar warnanya terlebih dahulu. Kita coba yang lain. Putihnya ada di sini. Putih, hijau dan ungu tempatnya seharusnya ada di sini. Putih, hijau dan ungu. Oke, kita tempatkan di sini. Kita uji terlebih dahulu ya, ternyata nggak sesuai, kemudian kita uji pada tempat yang kedua, ternyata ini sesuai. Jadi kita tidak perlu lagi untuk memutarnya kembali. Kita tinggal punya dua sisi yang belum seperti ini ya, biru, kuning, dan kita uji terlebih dahulu seperti biasa, biru, kuning, dan kita tempatkan di sini ya. Kita uji yang pertama, tidak berhasil, kemudian kita uji yang kedua. Ini kalian bisa memodifikasi langkahnya ya. Ini langkah menurut saya yang saya anggap ini paling mudah seperti ini. Oke. Kalau kalian punya metode sendiri juga tidak masalah. Ini saya hanya membantu metode yang saya gunakan seperti ini. Kalau misalnya memang ini lebih mudah, silakan digunakan. Jadi kita tempatkan di sini, kemudian kita uji terlebih dahulu. Sebenarnya kalau kita udah punya bayangan, tidak usah mengujinya ya, langsung mana yang akan ditempatkan, kita langsung bisa menilainya akan ditempatkan di mana. Nah, ini kita sudah mendapatkan permukaan putih dan layer 1 yang sudah jadi seperti ini. Ini adalah layer 1, sama seperti pada 3x3. Nah, kemudian kita sampai pada penyelesaian untuk
layer kedua. Mungkin ini juga bisa dianggap sebagai bagian dari layer pertama, tapi kalau saya mengistilahkan ini lebih mudahnya ini layer kedua ya. Jadi kita akan mengisi bagian ini sama seperti pada Rubik 3x3. Setelah menyelesaikan layer pertama, kita mengisi bagian-bagian yang di tengah ini, sehingga akan membentuk susunan yang sama warnanya antara sisi di sini dengan sini, antara sini dengan sini. Kebetulan ini contoh yang sudah jadi, sisi yang sebelah sini hijau, sebelah sini ungu. Coba kita cari yang lain, misalkan ini. Nanti kita akan menggunakan rumus yang sama dengan pada 3x3, yaitu kebanyakan orang menyebut ini sebagai rumus F2L. Ini coba kita tempatkan di sini ya. Ini bisa sebenarnya kalau kita akan menempatkan posisi di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ini posisinya pada sebelah kanan, ataupun ini pada sebelah kiri, di mana ungunya di sini atau kuningnya di sini. Nah, ini untuk yang contoh di kanan. Nanti kalau misalnya pas kita ketemu yang di kiri, berarti kita dapat dua pelajaran ya. Jadi saya contohkan dulu yang untuk sebelah kanan. Seperti biasa pada Rubik 3x3 itu juga, kalau misalnya kita dapatkan yang seperti ini, saya istilahkan ini nanti akan dibuang ke kanan. Jadi kalau misalnya ini nanti posisinya di sini, buangnya ke kiri. Jadi istilah saya sendiri ya, ini buang ke kanan, ini buang ke kiri. Jadi ini nanti akan dibuang ke kanan karena posisinya kuning dan ungu ada di sini. Kita menggunakan rumus F2L ya, seperti ini. Kita kembalikan. Ya, jadi kita dapatkan posisi ungu dan kuning ada di sini. Baik, mengerti ya. Bagi kalian yang sudah hafal cara menyelesaikan 3x3, pasti kalian akan paham. Kemudian kita akan cari posisi yang lain. Kita cari misalkan biru merah, atau mungkin ini aja, kita urutan saja ya, kuning dengan biru. Kita cari kuning dengan biru ada di mana. Ini ada di sini. Kuning dan biru ada di sini. Kita putar ke arah kuning dan biru. Nah, seperti ini. Ini rumusnya sama kebetulan karena kita mendapatkan posisi kuning yang biru ada di sebelah kanan. Jadi posisinya sama, kita akan buang ke arah kanan. Saya pelan-pelan saja mencontohkannya biar kalian juga bisa memahami langkah-langkahnya dengan mudah. Ya, seperti ini. Jadi posisi kuning dan biru sudah pada tempatnya. Kemudian kita akan cari yang lain lagi. Nah, kebetulan ini hijau. Kita akan cari yang ini biru dengan merah. Biru dengan merah ada di sini. Ini kebetulan masih layernya masih dua yang tersusun ya. Jadi kita masih bebas untuk memutar-mutar tanpa khawatir untuk berubah-berubah. Oke, kita ya. Ternyata kita mendapatkan rumus yang sama. Kita buang ke kanan. Mudah-mudahan nanti kita dapatkan yang buang ke kiri. Nah, kadangkala seringkali kita akan membuat kesalahan yang menjadikan apa yang sudah kita susun menjadi berantakan seperti ini. Kalian juga harus bisa memikirkan untuk bisa mengembalikan ini ya, mengembalikan ini ke tempatnya semula. Jadi jangan khawatir bahwa ini tidak akan kembali lagi atau kita ngulang dari awal. Jadi kita perlu untuk mengimajinasikan gimana cara mengembalikannya ini dengan cepat tanpa merubah apa yang sudah kita lakukan dari awal. Seperti yang saya katakan tadi, kita punya dua alternatif ya. Kita akan memasukkan ke sini atau kita bisa memasukkan ke sini. Dan posisi dua-duanya ini tidak
tidak bisa, jadi kita terpaksa harus membuangnya terlebih dahulu. Kita mencari posisi yang lain, contohnya seperti ini. Dan ternyata ini berhasil. Jadi seperti itu ya. Jadi kita mendapatkannya kembali dan kita bisa melanjutkan apa yang sudah kita lakukan. Ini sudah kita dapatkan posisi layer kedua ya, layer kedua. Setelah itu kita akan menyelesaikan layer berikutnya, yaitu layer ketiga. Kita akan menyelesaikan layer ketiga, contohnya seperti ini. Kita sudah mempunyai yang sudah tersusun, yaitu hijau dengan biru muda seperti ini ya. Jadi kita cari pasangannya. Ini kita cari ada di sini. Kita tinggal menyusunnya seperti ini ya. Kita turunkan. Nah, setelah ini kita akan mengisi bagian yang ini, yaitu ungu dan biru muda. Kita cari ungu biru muda ada di sini. Kita akan buang ke kiri seperti yang biasanya ya. Seperti ini rumusnya. Ya, kita kembalikan. Selanjutnya kita akan menyelesaikan yang selanjutnya, yaitu yang ini ya, ungu dengan oranye. Kita cari ungu oranye ada di itu ungu oranye, kita tempatkan di posisinya. Kita akan memutuskan nanti untuk buang kiri atau buang kanan. Kita tempatkan pada posisinya seperti ini ya. Setelah itu kita mengisi tengahnya ya, seperti yang tadi juga. Kita cari biru, ungu, dan oranye. Ini sebenarnya kalau menurut saya imajinasi itu lebih masih dipentingkan dibandingkan dengan formula ya atau rumus. Jadi kalau misalnya kita menggerakkan sesuatu, kita merasa bahwa itu tidak pas, kita bisa kembali lagi dan kita bisa mencari jalan yang tepat untuk bisa menempatkan warna-warna tertentu. Jadi seperti ini tadi, kita mencari yang pas. Nah, ini kita sudah mendapatkan yang pas, kemudian kita akan mencari warna kuning dengan orange. Warna kuning orange ada di sini, kita posisikan di sini, dan kita akan bisa membuang ke kiri seperti ini, seperti rumus yang awal tadi ya, yang sudah saya jelaskan seperti ini. Ini namanya rumus F2L ya, seperti ini sudah tersusun. Kemudian kita mencari yang selanjutnya yang di sini, hijau muda dengan kuning. Baik, kemudian bagian tengahnya hijau muda, kuning, dan biru. Kalau belum pas, kita kembalikan dulu. Kemudian kita putar yang cornernya tadi, yang hijau muda, kuning, dan biru. Kita putar dulu untuk mendapatkan posisi yang tepat. Ini sepertinya belum juga, kita putar sekali lagi seperti ini. Hati-hati ya. Ya, seperti ini sepertinya sudah pas. Kemudian kita akan mencari yang tinggal hijau muda dengan biru. Hijau muda dengan biru ada di sini. Ya, kita akan menggunakan rumus F2L seperti biasanya untuk menempatkan hijau dan biru di sini. Kita buang ke kiri seperti biasa dengan rumus F2L atau algoritma F2L.
Oke, seperti ini ya, mudah sekali. Nah, kita akan meneruskan untuk yang selanjutnya. Kita mungkin tinggal ada beberapa lagi nih yang belum. Dua sisi ini kita akan mencari yang biru dan pink. Karena masih terbalik, kita balik seperti ini, kita tinggal putar ya, seperti ini. Setelah ini kita akan mengisi cornernya yaitu biru, merah, dan pink. Biru, merah, dan pink, ini dia. Ini kita tinggal mengisinya. Kalau sudah posisinya pas, ternyata belum, kita harus memutarnya terlebih dahulu untuk mendapatkan posisi yang pas untuk ditempatkan pada corner yang tadi ya. Kita putar dulu. Kita coba apakah dia sudah pas. Kalian bisa melakukannya dengan cepat ya, kalau memang kalian sudah menguasai tekniknya, kalian bisa melakukannya dengan cepat. Ini saya contohkan yang lambat, dan lagi pula ini juga kalau yang Megaming ini pergerakannya agak harus lebih berhati-hati ya. Jadi kalau cepat, nanti kalau misalnya ada rusak salah satu bagian, kita harus memikirkan bagaimana cara untuk kembali ya. Ini sudah pas, kita tinggal punya satu ini ya, yang merah dengan pink. Merah dengan pink ada di atas. Ini merah dan pink. Ya, ini dia merah pinknya. Kita juga harus berhati-hati ya, kalau kita memindahkan satu warna, kita juga harus memikirkan dampaknya bagi sisi yang lain. Jadi kita harus mengembalikan sisi yang terkena dampaknya seperti tadi. Contohnya yang ini, kita harus mengembalikan yang sebelah kanannya ya, seperti ini. Ya, kita menggunakan F2L lagi seperti yang tadi, kita buang ke kiri. Dengan cara yang sama, kita akan menyelesaikan semua layer yang kedua ini, dan nanti hasilnya adalah seperti ini. Setelah semuanya selesai, kita akan mengisi corner yang tersisa dari layer ketiga nih, yaitu corner-corner yang bagian pojokan seperti itu, dengan cara yang sama seperti yang awal ya. Kita kembali seperti mengisi corner yang awal waktu kita masih membentuk warna putih. Ini mudah sekali, sama dengan yang pertama, yaitu kita akan mencari dua alternatif. Kalau misalnya alternatif ini tidak bisa memposisikan warna itu, kita akan memutarnya. Seperti ini, kita butuh pink, merah dengan krem ada di sini. Pink, merah, dan krem. Nah, kita tinggal memposisikannya. Apabila dia sudah pas, kita tinggal menggesernya. Kalau belum, kita geser dulu. Kita putar arah agar dia memiliki komposisi warna yang pas setelah kita pasangkan dengan pasangannya. Jadi seperti ini, kita putar dulu untuk mendapatkan warna yang cocok. Ini tinggal satu lagi untuk yang warna biru, orange dengan ungu seperti ini, dan layer ketiga sudah selesai. Nanti kita akan mengisi layer berikutnya, yaitu layer keempat, dengan menggunakan metode F2L seperti biasa.
Jadi yang di sini digunakan hanya beberapa metode saja ya, sepertinya ini rumit, tapi sebenarnya yang digunakan hanya F2L, kemudian nanti untuk yang bagian atasnya juga ada dari rumus Rubik 3x3. Yang seperti ini, contohnya kita akan mencari pink dengan krem, atau yang paling dekat dulu ini hijau dengan pink. Kita menggunakan F2L, kita buang ke kanan karena dia posisinya di kanan seperti ini. Nanti semakin lama kalian akan semakin hafal ya dengan F2L ini. Nah, seperti ini kita akan melakukannya untuk sisi yang lain, yaitu contohnya ini orange dengan hijau. Orange dengan hijau ada di situ. Kalau posisinya dia ada di sini, berarti dia harus dibuang terlebih dahulu ke atas. Kita cari posisi yang sudah, tinggal kita jalan F2L saja dulu. Untuk membuangnya pun sama ya, metodenya dengan F2L. Nah, jadi udah kita dapatkan di sini. Kita akan buang ke kiri karena dia posisinya di kiri seperti ini, menggunakan F2L. Kalau sudah sampai di sini, pasti kalian akan mengerti bahwa ini tidaklah sesulit apa yang dibayangkan, meskipun mempunyai 12 sisi, tapi dia pada dasarnya adalah Rubik 3x3 biasa. Nah, ini kita tinggal satu ya, tinggal satu, cuman kita harus buang dulu ini. Ya, agak sulit. Nah, seperti ini. Oke. Kita tinggal satu, kita buang ke kanan. Setelah ini kita akan memproses bagian atas, yaitu bagian abu-abu. Oke, seperti ini ya, layer yang keempat sudah selesai kita susun. Kita akan menyusun layer yang bagian atas atau abu-abu. Setelah ini kita akan membuat permukaan atas itu menjadi abu-abu semua, akan tetapi yang bersesuaian dengan bawahnya. Misalkan ya, ini kita sudah punya yang hijau dengan abu-abu kan, semuanya akan kita matchkan seperti ini. Rumusnya sama dengan rumus pada Rubik 3x3 yang waktu itu saya jelaskan gambar cross, yaitu F, U, kemudian R, kemudian U aksen, kemudian R aksen. Kalau belum mendapatkan posisi yang benar, kita bisa mengulanginya beberapa kali. Bagian yang sudah jadi kita tempatkan di sebelah kiri ya. Kita memproses yang sebelah kanan saja. Silakan diulang-ulang sampai mendapatkan posisi warna yang tepat. Kita bisa mengulang beberapa kali hingga untuk mendapatkan posisi yang seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah memproses corner abu-abu. Jadi kita akan membuat corner ini sesuai dengan warna yang
seharusnya ada di tempat ini. Misalkan seperti ini, seharusnya di sini adalah orange, hijau, dan abu-abu. Meskipun tidak dalam posisi yang tepat, tapi seharusnya posisi ini ditempati oleh posisi hijau, oranye, dan abu-abu. Jadi untuk mendapatkannya itu kita perlu memeriksa terlebih dahulu apakah ada corner yang sudah bersesuaian atau belum. Dan ternyata setelah kita periksa tidak ada, jadi kita bebas, saat ini masih bebas untuk menggunakan algoritma yang akan saya lakukan sekarang. Seperti ini ya, kita mulai. Kita putar atas 2 kali, kemudian kanan ke atas, kita kembalikan, kiri ke bawah, kanan atas 2 kali, kita turunkan ke bawah. Nah, setelah ini kita periksa apakah sudah ada corner yang bersesuaian. Ini saya pikir ini sudah. Ini kita kembalikan dulu ya. Sorry, tadi lupa satu gerakan lagi, yaitu kita mengembalikannya. Seperti ini. Kita periksa dulu apakah ada yang bersesuaian. Ternyata belum. Kalau misalnya memang belum ada, kita ulangi lagi. Putar atas 2 kali, kemudian kanan, kembalikan atas, putar atas, kemudian kita kembalikan lagi posisi seperti semula. Nah, kita periksa kembali apakah sudah ada corner yang bersesuaian atau belum. Ternyata belum ada, kita bisa mengulanginya lagi. Memang ini butuh kesabaran ya kalau menyusun megaming ini ya. Kita periksa kembali apakah ada. Ternyata ada satu di sini, di sini belum, ini belum, ini belum, dan belum. Untuk yang sudah bersesuaian ini kita taruh di sebelah kanan untuk kita bisa memprosesnya lebih lanjut. Kita menggunakan rumus yang sama seperti tadi. Oke, kembalikan lagi ya, seperti ini. Kita lihat apakah sudah dapat. Ternyata ini kita dapat 2, ini dan ini kita sudah dapat posisi yang pas. Tinggal 3 ini yang belum, kita taruh ini sebelah kanan, kita gunakan algoritma yang tadi kembali. Oke. Nah, kita periksa kembali dan ternyata kita sudah mendapatkan posisi yang benar untuk cornernya ini. Kita tinggal membaliknya saja, menjadikan abu-abu di atas semua. Nah, ini nanti akan membutuhkan algoritma khusus yang kalau menurut saya ini algoritmanya sama dengan yang ada di Rubik 2x2. Ya, jadi kita akan menyelesaikan tahap terakhir, yaitu dengan menyusun semua warna abu-abu ini. Kita akan menggunakan rumus 2x2. Nah, untuk yang sudah tersusun abu-abunya kita tempatkan di sebelah kiri ya. Kita proses yang sebelah kanan seperti ini. R ke bawah, kemudian bawah ke kiri, kembalikan R-nya, kembalikan bawahnya. Ulang terus hingga mendapatkan posisi abu-abu yang tepat pada tempatnya, seperti nanti akan kita contohkan ya. Selama kita belum mendapatkan posisi itu, kita akan terus mengulanginya. Nah, ini kita udah dapat. Kemudian kita proses yang selanjutnya. Jadi ingat ya, kalau sudah dapat kita berhenti, kemudian kita geser ke sebelah kiri. Nah, ini sudah dapat. Tinggal satu lagi. Ini seperti ini, berulang-ulang dan diulang terus. Sama persis dengan pada saat kita memproses untuk Rubik 2x2. Nah, ini sudah tersusun semua abu-abunya. Kita tinggal putar seperti ini. Dan sudah jadi, kita sudah bisa menyusun Rubik Megaming.